وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Rijal Ansor. Kepada beliau Kiai Sumo, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، حضرة الأفاضل سعادة العلماء والمشايخ الأعزاء، para habaib, para kiai-kiai NU yang sangat saya cintai, wabil khusus Al-Habib Khilmi bin Khalid Al-Kaf. Beliau pimpinan kita di Nahdlatul Ulama, beliau Kanfidia PCNU Kabupaten Mimika. Mudah-mudahan pada acara ini nanti beliau bisa bersama-sama hadir di majelis ini. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat Ansor dan sahabat Banser di seluruh kota Mimika senasib seperjuangan yang saya banggakan. Tema acara kita pada malam hari ini adalah konsolidasi dan silaturahmi GP Ansor, Rijalul Ansor dan Banser. Kita malam hari ini hadir di tempat ini adalah karena kita cinta dengan NU, betul? Betul atau tidak? Kita hadir di majelis ini adalah karena kita cinta dengan kiai-kiai NU, betul atau tidak? Betul atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Siap jaga Nahdlatul Ulama? Siap jaga Nahdlatul Ulama? Siap menjaga marwah kiai-kiai NU kita? Siap apa siap? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, Ansor dan Banser yang senasib perjuangan, perlu saya sampaikan pada momentum hari ini bahwa Rijalul Ansor adalah lembaga semi otonom yang dimiliki oleh GP Ansor. Sekali lagi, Rijalul Ansor adalah lembaga semi otonom yang dimiliki oleh GP Ansor. Rijalul Ansor memiliki tugas dan fungsi: satu, menjaga tradisi amaliyah yang diajarkan oleh kiai-kiai NU. Yang kedua, menjaga marwah Nahdlatul Ulama, menjaga marwah para habaib,
para kiai-kiai NU. Kemudian Rijalul Ansor di kota Mimika ini memiliki program pertemuan setiap 1 bulan sekali yang disebut dengan kegiatan Rijalul Ansor, yang diisi dengan majelis zikir dan sholawat serta kajian-kajian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat-sahabat sekalian, Ansor dan Banser yang senasib seperjuangan yang saya banggakan. Jadi kita Ansor, kita kader Ansor, kita kader Banser, satu komando. Kita Ansor, kita kader Banser, tidak menerima perintah dari siapapun kecuali dari kiai-kiai NU. Setuju? Setuju? Alhamdulillah, kita punya seorang penasihat yang begitu luar biasanya. Terima kasih Yai Mursyid Adi Saputra yang senantiasa membimbing kita semuanya di Ansor dan di Banser. Kasih tepuk tangan untuk beliau. Kita siap dikomando Yai Mursyid? Siap taat perintah Yai Mursyid? Bukti kita cinta kepada NU, kita taat dan patuh kepada perintah kiai-kiai NU kita. Hadirin sekalian, kader-kader Ansor dan Banser se-Kabupaten Mimika yang saya banggakan. Yang terakhir, mudah-mudahan harapan saya sebagai Ketua Rijal Ansor memohon kepada para kiai-kiai kita, kiai-kiai NU, doakan kami agar istiqomah dalam berkhidmah di Ansor, dalam berkhidmah di NU, dan berkhidmah menjaga marwah kiai-kiai kita, kiai-kiai NU, dan jaga dan lindungi kami nanti di hari kiamat, lindungi kami di hari akhirat, dan ajaklah kami semua Ansor Banser ini menuju surganya Allah. Bawa panji besar Nahdlatul Ulama di belakang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sahabat-sahabat sekalian, harapan saya di pertemuan Rijalul Ansor di bulan yang akan datang, mudah-mudahan baik dari kader Ansor maupun dari kader Banser semakin banyak dan semuanya saya doakan mudah-mudahan berseragam besok. Ini kelihatannya belum berseragam, jadi bagaimana begitu? Saya mohon untuk Pak Ketua GP Ansor untuk memikirkan ini. Mudah-mudahan nanti seragam Banser ini gratis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada beliau Kiai Yasbullah. Kemudian selanjutnya sambutan yang berikutnya yaitu sambutan daripada Ketua Banser Kabupaten Mimika kepada beliau Bapak Arif Ranu. Waktu dan tempat kami persilakan. Muhammad Sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebelum saya sambutan, saya ingin mengetes suara-suara saudara-saudara semua Ansor Banser. Tadi malam sudah saya sosialisasikan yel sementara kita. Yelnya begini, Ansor Banser
wibawa. Ansor Banser solid, Ansor Banser tangguh. Bisa? Bisa ini? Coba catat ya. Ansor Banser, Ansor Banser, Ansor Banser. Tepuk tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami yang terhormat pengasuh pondok pesantren Ulumul Quran yang Mujadi, Bapak Yai Mursyid Adi Saputra, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pengasuh pondok pesantren Darussalam kilometer 14, Bapak Yai Hashim Asy'ari, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kang Mas Ibnu Hamid, semoga senantiasa diberikan kesehatan pula, istiqomahan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, sepuh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kita senang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwasanya pada malam hari ini kita telah berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, saya lupa. Kepada pula seluruh anggota Ansor Banser yang telah berkumpul di tempat ini dari penjuru Timika, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya. Saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang telah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, dan mengorbankan biaya untuk sampai ke tempat ini. Semua itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Barisan Ansor Serbaguna atau Banser adalah badan otonom yang berada di bawah koordinasi dari Gerakan Pemuda Ansor. Jadi Banser ini ibarat kata adalah tentara buminya. Kalau Rijalul Ansor tadi adalah tentara langitnya. Sehingga apa? Tugas dari Barisan Ansor Serbaguna adalah melestarikan, mengembangkan dengan melindungi kegiatan Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Ahlussunnah wal Jamaah adalah ajaran yang tongkat komandonya telah dibawa oleh seluruh kiai-kiai kita dari mulai awal sampai sekarang, sehingga diperlukan pelestari, pelindung dengan pengembang, yaitu Barisan Ansor Serbaguna. Untuk itu saya harapkan pada seluruh calon kader Banser di seluruh Timika agar lebih semangat dan agar lebih percaya diri, sehingga kita semua dapat menciptakan Barisan Ansor Serbaguna yang berwibawa, solid dan tangguh. Baik teman-teman semuanya, itu adalah visinya. Sedangkan misi-misi yang kita lakukan adalah kita perlu membentuk Banser yang wibawa. Kenapa harus berwibawa? Karena Banser ini membawa marwah dari Yai-Yai NU. Selanjutnya, kewibawaan itu dapat kita bentuk dengan barisan yang solid dan barisan yang tangguh. Yang semua itu dapat dilakukan, diwujudkan dengan cara latihan-latihan, pendidikan yang sesuai dengan jenjang kewilayahan dari Banser tingkat nasional sampai Banser tingkat wilayah. Jadi perlu semua calon anggota Banser ini ketahui bahwasanya masuk Banser tidak mudah. Hal ini tidak mudah dan diperlukan semacam seleksi ataupun yang lainnya. Cuman dalam hal ini saya mengatakan
Kalau di hatimu ada rasa cinta kepada NU, kepada YNU, maka kalian berhak menjadi Banser. Mungkin demikian. Apa perlu saya memperkenalkan diri? Baik, katanya orang kalau nggak kenal maka nggak cinta, kalau nggak cinta maka nggak sayang. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kapten Purnawirawan Arif Pranudianugroho. Saya seorang bapak. Saya seorang bapak dari 3 anak. Yang satu alhamdulillah sudah meninggal di Merauke pas saya tugas di Merauke, 10 tahun tugas di sana. Selanjutnya yang dua orang masih di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Saya punya 1 istri. Kata orang begini, jadi saya pernah tanya, ya mau nambah istri kan? Tapi saya bilang, aku aja ngapalin Quran nggak selesai apalagi nambah istri. Jadi masuk ya. Jadi demikian. Terus sehari-hari saya maisa saya bekerja sebagai mekanik di salah satu bengkel. Jadi begitu aja kira-kira. Jadi kalau kita mau ngobrol lebih dalam, dulu tugas di mana, pengalamannya apa, sampai terdapat di Timika, terus kenapa masuk di pondok, sampai jadi ketua Banser, ini ceritanya panjang dan lama. Butuh forum khusus. Nanti anggota Banser semua akan saya ceritakan. Siap ini? Baik, demikian aja. Tidak terlalu lama. Yang penting di Banser adalah keakraban. Kita semua di Banser harus akrab, harus solid, dan banyak guyon. Ya, jangan terlalu serius karena Banser ini pekerjaannya serius. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau. Semakin malam semakin hangat suasananya. Mudah-mudahan menambah kekompakan kita semua. Perlu kita cek sound lagi ya. Kita cek sound kemudian kita tambahin terakhir. Jawabnya adalah luar biasa. Ansor Banser. Ansor Banser. Ansor Banser. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua JP Ansor yang akan disampaikan beliau Bapak Ibnu Hamid. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala min sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, ustadzah, dan calon-calon ustaz, wabil khusus, al-mukarram, guru-guru, padukan guru yaitu yang Gus Bersih dan saya hormati sesepuh Pak Yai Nafi yang selama ini sudah mengawal memimpin kita dari awal pertama kali saya masuk di PCNU sampai sekarang alhamdulillah masih berkhidmat, masih mau hadir dalam setiap kegiatan PCNU. Selanjutnya kepada Pak Yai Hasim, pengasuh pondok
Kilo 14 yang saya hormati Pak Yai Abu Yazid, Ustadz dari SP1 yang saya hormati, dan sesepuh ini semua sedaya para undangan, para bangsa, para pengurus Ansor yang saya hormati, baik dari SP1, SP2, SP5, SP9, SP13 dan kota. Dan keluar rumah, alhamdulillah, bersyukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat, yaitu nikmat kesempatan yang mana malam hari ini kita bisa berkumpul dengan sesepuh-sesepuh kita. Inilah PCNU dan inilah PCNU yang akan datang seperti ini. Saya harap nanti lebih berkembang, lebih baik dan lebih kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita sajikan dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang ada dalam forum ini mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Allahumma amin. Untuk malam hari ini saya akan menegaskan sedikit bahwa saya hanya diamanahkan oleh PJ untuk mengurusi Ansor. Sampai saat ini hanya amanah saja, ditunjuk untuk mengurusi, karena selama ini Ansor itu belum ada yang aktif. Tahun 2010 itu sudah ada, bahkan sempat ikut kongres di Makassar yang diwakili oleh Pak yang dari SP3, kalau salah itu Pak Hartono mungkin ya, dulu ada guru SD beliaunya. Dan periode berikutnya tidak aktif lagi sampai sekarang. Alhamdulillah hari ini dengan semangat ketua PCNU yang baru, yang masih muda, yang masih bergelora semangatnya, alhamdulillah semua tujuan beliau adalah merangkul, mengaktifkan dan mengefektifkan semua bandar-bandar yang ada di PCNU. Salah satunya adalah satu Ansor, kedua Fatayat, ketiga PMII. Untuk ketua PMI silahkan maju, tolong beliau dari K ya, ini adalah dua orang, silahkan, namanya Arifin Lensoy. Dan yang kedua adalah silahkan duduk sebentar Pak. Satunya ini Wahyu Welerubun, tadi sore baru mengadakan PPAB atau masa orientasi untuk anggota baru. Alhamdulillah beliau sudah hadir malam ini. Salah satunya adalah juga pengurus Ansor. Khusus untuk Ansor itu sama persis apa yang disampaikan oleh ketua Banser sama ketua Rijalul. Karena Ansor itu hanya kepengurusan saja, tugasnya cuma satu, jadi disampaikan oleh ketua Banser sama ketua Rijalul. Yang kedua adalah dia nanti akan menjadi pelapis atau menjadi calon pengganti pengurus PJ yang akan datang. Jadi saya harapkan nanti ke depan pengurus saat ini bisa menjadi calon-calon pengurus yang akan datang. Karena apa? Mungkin bukan hanya di cabang, mungkin juga bisa di ranting, mungkin juga bisa di rayon sampai tingkat kampung. Ini harapan Pak Ketua PCNU. Jadi oleh karena itu kita mohon doa restunya, baik dari sesepuh, sepuh dan semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Tapi sebelumnya tidak afdol kalau kita tidak yel-yel. Tadi sudah disahkan oleh Ketua Banser. Jadi yang kita adalah yang pertama
Ansor Basar. Ansor Basar. Ansor Basar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu Hamid. Kemudian kita lanjut saja ke sambutan yang berikutnya, sambutan yang terakhir, sambutan PCNU yang akan diwakili oleh beliau Bapak Haji Fadlan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'i tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para masyayikh, wabil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Yai Mursyid Adi Sabtoto selaku pengasuh Pondok Pesantren Ulumul Quran Haji Muzani, Sohibul Fadilah wa Sa'adah Yai Hashim Asy'ari selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Darul 14, Bapak Ibu sesepuh, anak-anakku semua, Ibnu Darussalam Ansor, seluruh yang hadir di malam hari ini yang tidak bisa kami sebut satu-satu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga dengan hidayah tersebut kita semua mampu hadir untuk menguatkan aswaja kita di tempat yang penuh barokah ini, yaitu di Pondok Pesantren Ulumul Quran yang alhamdulillah kita sama-sama laksanakan pada saat ini. Salatullah wa salamullah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan bukti tadi kita sudah mengawalnya dengan banyak membaca sholawat atas beliau, dan kita yakini dan harus kita yakin sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa setiap sholawat yang kita aturkan pada beliau, maka beliau ada hadir di antara kita semua. Sebagaimana sudah kita bacakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, pasti ka itu kan berarti hadir orangnya, ka kan berarti kami, engkau. Jadi kita yakin beliau hadir pada saat ini. Mudah-mudahan dengan mengawali ini, kita selanjutnya NU ke depan ya, akan semakin solid dan kuat ya. Kami hanya mewakili, namanya wakil ya. Wakil itu berarti bukan seperti wakil pengantin putra atau wakil pengantin tadi tidak menjadi pengantin. Wakil PCNU berarti bukan PCNU. Begitu juga wakil rakyat ya, berarti bukan rakyat. Jadi kita sebagai rakyat harus merasa terima kasih kepada para wakil-wakil rakyat yang sudah mewakili kita semua. Ya, mungkin rakyat pengen rumah mewah sudah diwakili oleh para wakil rakyat. Ada pengen mobil mewah sudah diwakili. Jadi kita tidak boleh protes ya, sudah. Kita sudah mewakilkan kepada orang-orang itu. Nah, ini sekedar untuk membukakan kita tidak ngantuk. Terusnya ya, tadi saya sebagai wakil ya, mudah-mudahan NU ke depan ini ya,
bisa solid, yang mana dulunya ya memang ada, tapi kayaknya belum eksis. Nah, untuk saat ini ya kita belum terlambat. Ya. Pepatah Jawa mengatakan ya, better late than never. Jadi lebih baik ya daripada kita tidak mengerjakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Kita terlambat kalau kita dibandingkan dengan kubu sebelah, kita terlambat jauh. Bagaimana kubu sebelah sudah begitu mewahnya, ada pendidikan yang begitu tinggi, tetapi kita ulangi lagi, jadi tadi pepatah Jawa better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, ini kita terlambat apa-apa. Yang penting kita awali ini. Mudah-mudahan di malam ini ya menjadi saksi. Jadi bagi kita semua ya. Mudah-mudahan untuk ke depan ini mulai dari mustasyarnya, roisuranya, sampai PCNO-nya, bangsernya, angsornya, PNMI yang alhamdulillah tadi sudah dimulai ya. PMI ya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia tadi sudah memulai merekrut. Terus Fatayat Muslimat kedepannya mudah-mudahan bisa bergabung. Karena selama ini Muslimat dan PCNO di kabupaten ini tidak pernah ketemu. Bagaimana seorang bapak dan ibu kok tidak ketemu, maka tidak akan melahirkan anak. Nah ini mulai ke depan ini kita pertemukan ya. Jadi nanti biar anak-anak kita itu bisa katakanlah bisa tercover anak-anak kita. Kalau ibunya sama bapaknya akur ya, atau bersatu, pasti anaknya nanti akan tumbuh sehat dan segar. Tetapi kalau ibu dan bapaknya tidak pernah ketemu, bagaimana bisa anak? Kan keleleran nggak tahu-tahuan. Oleh karena itu kedepannya ini menjadi PR kita semua. Bukan hanya PCNO ya, terutama bangsa dan angsornya kedepannya harus lebih giat lagi untuk merekrut anak-anak muda, juga IPNU dan IPPN-nya, juga PMI-nya tadi ya, Muslimat, Fatayat ya, nanti juga kita kondisikan agar kita itu besar di kabupaten ini. Kenapa? Karena kita itu lemah karena tidak bersatu, tidak pernah kumpul. Nah mungkin mengawali silaturahmi malam ini, kedepannya kita sering silaturahmi, kalau dalam bahasa Jawanya itu meeting ya. Jadi saling bertemu, insya Allah nanti ketemu semua permasalahan pasti akan teratasi kalau kita sering bertemu. Bagaimana kalau tidak bertemu kita bisa mengatasi masalah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita sering silaturahmi ya, ngopi bareng, mungkin sambil merokok ya, santai saja. Orang itu tidak pernah itu ngotot atau tegang, nyantai saja ya. Jadi ngaji kita juga biasa dengan merokok, ini kita biasa orang itu tidak terlalu tegang, tidak terlalu tidak, pokoknya nyantai dengan itu adalah sudah identitas kita. Kita tunjukkan bahwa kita itu santai tapi pasti serius, santai dan serius. Akhirnya nanti jadi sukses. Nah itu yang harapan kita semua ya. Insya Allah kita selalu bisa saling bertemu ya seperti ini. Istiqomah mungkin kedepannya nanti ketemu di mana lagi nanti tolong dikondisikan. Insya Allah nanti pokoknya yang penting ada kabar ya, atau ada kan sekarang sudah bisa lewat kabar WA atau apa kan bisa, nanti langsung saja, nggak usah kita. Tadi saya dijemput itu juga kaget, kenapa kok dijemput? Ini kita NU ini milik kita ya. Kalau bukan kita siapa yang besarkan NU ini? Jadi kedepannya ini mudah-mudahan kita semua punya pengen berangkat sendiri ya, nggak usah dijemput-jemput ya. Soalnya kita itu NU itu milik kita semua. Siapa yang membesarkan kalau bukan kita ini ya. Mungkin sesepuhnya atau PCNO-nya atau banyak kesadaran lah kalau pengen organisasi ini jadi besar. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya bagi kami kurang
banyak ilmu tentang organisasi ini, karena saya juga orang biasa tidak tahu apa-apa, jadi kami juga sambil belajar ya. Dan juga kedepannya mudah-mudahan Ansor dan Bangsar semakin solid, karena ini penerus ke depan besok ya. Penerus PCNU besok adalah di tangan Bangsar dan Ansor dan juga PNII dan selanjutnya kepada apa dan juga IPNU dan IPPNU. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan dari wakil ketua PCNU adalah juga sebagai sambutan penutup. Kemudian kita masuk acara yang selanjutnya, masuk ke wawasan keaswajaan yang akan disampaikan langsung oleh beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran Al-Sadi, Gus Muslim Adi Saputra Al-Hafiz. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sebelum saya mulai untuk ngobrol-ngobrol santai, ya ini supaya kopinya disebar dulu karena stok kopi di depan sudah menipis. Aneh saja. Semua akan kebagian pada waktunya. Tolong dibuka HP-nya, tadi sudah di-share lagu Mas Banser karena tadi ketua Banser, ketua Rijal, ketua Ansor mungkin lupa saking semangatnya. Jadi lupa dibuka HP-nya, kita nyanyi bersama Mas Banser, lanjut Ya Lalwaton bersama-sama. Lanjut juga sholawat Nahdiyah ya. Tim Rebana siap ya? Ya. Untuk yang ini ya. Siap ya, tim Rebana juga ya. Oleh siap. Ya. Semuanya dibuka semua supaya lebih semangat. Ini Mas Banser NU yang ngarang ini ya, termasuk ulama-ulama Ya Lalwaton juga termasuk bahwa Masbuah pendiri NU. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Demi agamaku yang berkorban, izinkan ayah, izinkan ibu, kami beri berdoa di bawah ibadah bendera NU. Majulah, ayo maju bersatu, kita kepada sebelum kita yang benar, walau darah menetes di medan demi agama, bolehlah berkorban. Maju, ayo maju, ayo terus maju.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan solid ya. Tadi mungkin ketua Ansor dan Rizal lupa khilaf ya, karena masih muda jadi semangat, sangat semangatnya jadi lupa. Ekonya dikecilin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil la yatakallamu illa lahu rahman wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Wa qala aidan, ketika Syekh Khalil Bangkalan menitipkan tongkatnya kepada Kiai As'ad Samsul Arifin untuk disampaikan kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf wa la takhaf. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita semua sebagai umat Muhammad dua perkara, yaitu kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita pegang. Wa qala Rasulullah aidan, al ulama warasatul anbiya. Adalah para ulama itu pewaris para nabi, pewaris kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang memegang ajaran Islam, agama ini, kitabullah wa sunnati Rasulillah adalah para ulama. Maka dari itu al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Quran bukanlah yang di mushaf itu, hadis bukanlah yang di buku-buku itu. Ulama atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Quran berjalan. Ulama adalah Quran dan hadis berjalan. Itulah Quran dan hadis dan sunnah yang sesungguhnya, bukan buku-buku itu. Ya. Buku itu adalah tulisan, simbol dari lafadznya Al-Quran.
tapi untuk mengetahui makna dalam Al-Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang memahami itu adalah para ulama. Ya. Al-Quran syai', lafzul Quran syai', wa mafhumul Quran syai'un akhar. Lafaznya Al-Quran adalah seperti yang ada di mushaf itu lafaznya Quran. Tapi pemahaman kita terhadap Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah melalui para ulama. Para ulama memiliki guru para ulama, memiliki guru lagi sampai al-imam madzhabul arba'ah, imam 4 madhab, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wal Ahmad bin Hanbal. Kemudian sampai ke tabi'in, punya guru tabi'in, kemudian ke sahabat Nabi besar Muhammad SAW, kemudian sampai ke Rasulullah Sayyidul Mursalin Sayyidina Muhammad SAW. Itulah yang membawa agama ini, bukan cetakan-cetakan itu, tapi para ulama. Makanya itu Ansor, GP Ansor artinya adalah penolong. Dulu Nabi Muhammad punya namanya, ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor. Kaum Muhajirin yang ikut berhijrah bersama Nabi ke Madinah dari Mekah menuju Madinah. Kaum Ansor adalah kaum Madinah, masyarakat Madinah yang menolong dakwah, melindungi dakwah, mendukung dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kaum Ansor, dan itulah tugas Ansor, itulah kewajiban Ansor, menolong perjuangan agama Nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada para ulama. Maka tugas gerakan pemuda Ansor, Rijalul Ansor, Banser adalah mengawal, menolong, melindungi dakwah para alim ulama kita. Siap melindungi para alim ulama? Siap menjaga para ulama? Siap menjaga agama Muhammad SAW? Semoga kita semua dimasukkan surga oleh Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini semangat ya. Jadi Ansor itu tugasnya adalah penolong, karena memang makna dari Ansor adalah penolong. Waqala Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu salah satu wali penyebar agama Islam di Nusantara ini. Ler ilir tandur wis sumilir ijo royo royo kasno penganten bocah akon eneno pimpin kuwi eneno kang
Ler tanduri wis sumpah. Jadi adanya Nahdlatul Ulama, adanya GP Ansor adalah kelanjutan daripada ajaran-ajaran pendahulunya, yaitu Al-Auliya Utis Akwali Songo, penyebar agama Islam di Nusantara. Salah satunya ketika kerajaan Majapahit runtuh, kemudian kerajaan Demak berdiri, maka Kanjeng Sunan Kalijogo mengarang tembang, yaitu ler ilir tandure wis sumpah. Bangunlah ler ilir, bangunlah, bangkitlah, seperti halnya Nahdlatul Ulama adalah bangunnya para ulama, bangkitnya para ulama. Disuruh oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ler ilir, bangun, bangkit. Karena apa? Tandure wis sumilir. Islam sudah merebak ke seluruh bumi Nusantara. Maka jangan terpecah belah. Kita bersatu, kita solid, ya. Kita bangkit bersama-sama supaya kita menjadi wibawa dan bisa dibanggakan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bangkit lir tandure wis sudah ijo royo tak senggo kemanten. Ibarat kita ini masih bersemi, ya, bersemi wis sumilir, sudah bersemi tanaman dulu wali songo itu sekarang sudah bersemi, maka harus kita rawat yang hijau-hijau ini seperti pengantin baru yang keluarganya harus dirawat baru ini, sebagaimana NU di Mimika harus kita rawat bersama-sama. Ini sudah mulai bersemi, ya, sudah mulai tumbuh bibit-bibit penerus perjuangan Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka harus kita jaga terus, ya. Cah angon penekno bimbing tuh. Bocah angon. Siapa bocah angon itu? Penggembala. Ya, kita ini penggembala. Para ulama penggembala umatnya, pemimpin penggembala rakyatnya. Sedangkan kita adalah penggembala hati kita. Penggembala hati jangan sampai dihajar, dimaling oleh hawa nafsu. Ya, maka harus kita gembala. Cah angon penekno blimbing kuwi. Kenapa kok blimbing? Tahu? Buah belimbing itu sisinya pasti 5. Kalau 6 berarti belimbing gak waras itu. Santai ya. Nek kalau rokok saja gak masalah. Santai. Saya biasanya sama bapak-bapak Mas Santai sambil ngopi rokokan. Ya, ngopi udut itu adalah ngobrol perkara iman, urusan dunia dan akhirat. Begitu ngopi udut. Jadi santai ya. Yang penting aja jotos. Ya, kita ya disuruh untuk PNO blimbing kui. Karena blimbing ini sisinya 5, mencerminkan ajaran Islam rukunnya ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mampu. Itu kita harus menek, harus kita panjat terus. Ya, lunyu penek no kanggo basuh dodol. Walaupun licin, ya, tetap kita harus panjat itu agama. Walaupun godaannya masya Allah, kita itu kan kalau sholat itu pasti ada aja godaannya. Bagi yang masih amatir, ya, apalagi subuh itu, aduh, wayai kelon malah. Ini jumlah udah kelon kok, wayai. Ya, walaupun lunyu, walaupun licin, ya, tapi tetap kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rukun Islam itu harus kita jalan.
Jangan sampai ada kader NU sudah masuk GP Ansor, masuk Banser, masuk Rijalul Ansor, jadi pengurus PCNU, kok 5 itu ditinggalkan, tidak dijaga. Yaitu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Oh, kita malu jadi santrinya Mbah Hasyim kok. Mbah Hasyim Asy'ari masa enggak menunaikan perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ngaku umatnya Nabi Muhammad? Maka lunyu-lunyu penekno, licin-licin tidak masalah, kita terus berjuang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Terus kemudian dodot iro kumitir bedah ing pinggir dondomono jumlah tono kanggo seto mengkoso. Dodot itu apa? Pakaian orang Jawa dulu. Agama adalah pakaian yang harus dipakai sampai akhir hayat kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus selalu ada di hati. Jangan sampai meleset. Kalau meleset kita meninggal dalam keadaan su'ul harus selalu dipakai. Dodot kiro pakaianmu kumitir bedahe. Biasa manusia tempatnya al-khotowan nisya, salah dan lupa, kadang ya maksiat. Ketika kita maksiat, cepat-cepat wasai'u ila maghfiratin min rabbikum, langsung balik menuju Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Ya. Dondomono, ya. Jumlah tono. Benahi, kalau kita maksiat langsung soal ke Pak Yai, ke Pak Yai Hasyim, ke Pak Yai Fadlan, ke Pak Yai Nafi, ya, ke Pak Yai NU kita, ke Habib Hilmi. Kita alhamdulillah di Mimika ini diutus salah satu keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kita jaga betul-betul Habib Hilmi itu adalah jimat kita bersama. Tahu jimat, Pak? Barang siji di rumah, satu barang dijaga yang harus kita jaga betul-betul, yaitu keturunan Rasulullah SAW dan penjaga agama Rasulullah SAW. Itu harus kita jaga. Ya. Kemudian mumpung pada rembulan ini, ya, mumpung kita ini masih didekatkan dengan para alim ulama. Coba kalau di Mimika nggak ada ulamanya, coba mau tanya siapa kita? Gelap. Alhamdulillah di setiap tempat, ya, di SP2 ada Kiai Fadlan, di kilo 14 ada Kiai Hasyim, pojok sana kilo 14 ya. Sampai nggak kelihatan di peta kan? Ya loh. Kemudian di SP1 ada Pak Yai Abu Yazid, di kota ada Pak Ketua Rijalul Ansor, Pak Hasbullah, ada lagi Pak Dalang Kerusuhan. Tuh, itu kita punya utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya harus kita jaga. Ya, dekatlah pada ulama, insya Allah ya kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Sekarang sudah saatnya bangkit. Kita mari bangkit bersatu. Ya, ini baru jam berapa? 10:30. 10:30 ini kalau di sini biasanya ngaji bapak-bapak baru mulai ngaji. Karena ngajinya nunggu santri selesai ngaji. Selesai santri ngaji baru bapak-bapaknya mulai ngaji. Setelah 11 Pak Widodo baru mulai ngaji. Baru mulai. Ya, apalagi Banser. Banser harus menjaga malah turunan. Banser turunan, Banser apa? Ya, Banser tuh hobi mobil melek. Ya, tirakat melek, tirakat ada 2. Kalau nggak melek puasa. Potongannya jangan puasa, harus melek. Ya, melek saja yang banyak. Melek insya Allah diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatunya apa kan tak bahas ya. Diambil kiai ini. Ya, lanjut. Waqala Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah berpesan kepada kita semua, barang siapa yang menghidupi NU maka saya anggap sebagai santriku. Jadi kita semua para kader Banser, Ansor, Rijalul Ansor semua yang hadir pada malam hari ini insya Allah dianggap santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan siapa yang
menjadi santriku, saya doakan. Ini yang bicara Hadratus Syekh, bukan abal-abal ini ya. Hadratus Syekh, saya doakan dia bersama anak-anak turunnya semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi paling enak di surga itu kita masuknya nggak sendiri-sendiri. Ini bocoran ya, saya dikasih WA sama penjaga surga. Jadi ketika masuk itu nggak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri kasihan yang jaga, nggak selesai-selesai. Bayangkan dari Nabi Adam sampai kiamat. Kapan kita nunggu sambil ngopi, kopinya udah habis 10 gelas belum masuk ini. Ya, maka rombongan. Kita masuk surga itu rombongan. Tinggal pilih Bapak mau ikut rombongannya siapa? Rombongannya Imam Syafi'i, rombongannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, atau rombongannya Imam Samudra. Sakarepmu arep melu sapa? Ya, maka kita nanti di surga semoga kita semua dikumpulkan bersama panji Nabi Muhammad SAW. Kita gandul sarungnya para kiai, habaib, ya kita gandul sarungnya. Tapi ojo banter-banter, jangan keras-keras gandulnya ya. Nanti melotrok sarungnya. Ya, digandul, gandul sarungnya jadi kan Gus, wah seru-seru melotrok mau, repot kan begitu. Ya, kemudian saya di sini sebenarnya pelecehan ini ketika saya dari tadi dipanggil kiai itu apa? Ketika bapak-bapak semua memanggil saya kiai itu sama saja mendoakan saya cepat mati asli. Karena apa? Ya itu kan sepuh ya, biasa identik dengan yai sepuh begitu loh. Kalau ya hasilnya panggilan pas lah ya. Kalau saya ini, waduh, umur masih 3 kepala belum ada ya, masih diskon 20% ini, 3 kepala masih 27, sudah dipanggil kiai. Wah itu podo doa kelek, sama saja mendoakan yang buruk supaya cepat mati. Ya tersinggung saya, panggil Kang saja atau Gus saja. Paling aman tuh dipanggil Gus. Kenapa? Gus itu seperti Quran bodol, Quran yang sudah rusak, mushaf Quran yang sudah rusak. Ya tahu mushaf ya, Al-Quran itu kalau rusak itu dibuang juga nggak boleh, ya diinjek juga dosa, dibaca juga nggak bisa, tapi harus dihormati. Nah itu Gus seperti itu tuh, paling enak itu ya. Jadi jangan haram hukumnya panggil saya kiai ya, haram. Gak usah ngomong kiai padha itu mati ya. Begitu ya, yang ya si Fadilah itu sudah sesuai umur, wes tuwek bahasa Inggris ya, Gus saja begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian alhamdulillah yang saya hormati, saya muliakan pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mimika, Bapak Imam ataupun yang mewakili. Yang saya muliakan beliau pengasuh Pondok Pesantren Kilo 14 Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Fadlan, kemudian Kiai Nafi. Yang saya muliakan, saya banggakan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Mimika. Beri tepuk tangan. Gus Ibnu Hamid. Ya, karena pilihlah ketua ini kayak Gus lah. Sampai yang kritik lecehkan nggak boleh, karena ini pimpinan kita. Ya, seumpama nanti ada kesalahan, kekhilafan, namanya manusia, mahalul khata wan nisyan juga. Ya memang Quran bodol, kan begitu. Quran bodol, semua doa aku sama seperti saya. Ya, jadi itu. Kemudian yang saya banggakan, saya muliakan Ketua Banser Kabupaten Mimika, berikan tepuk tangan. Beliau mantan mayor, ya, jadi dari mayor murtad, jadi rakyat jelata. Yaitu Pak Arif Ranu, ya, Purnawirawan, sekarang sudah jadi bapak dari anak-anaknya. Komandan Banser, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Ini malaria tropika 3 sekarang aslinya, ini dipet ini. Ya, ditahan, tapi ini untuk rasa pedulinya beliau, rasa tanggung jawab beliau kepada semua kader Banser yang hadir pada malam hari ini. Yang saya muliakan, saya banggakan sahabat saya
Ketua Rijalul Ansor, Kang Hasbullah, saya panggil Kang saja. Nanti kalau saya panggil Kiai seperti Kang Warno tadi, sama saja mendoakan cepat mati. Ya, Kang Hasbullah, ya, beliau adalah salah satu pengajar di pondok pesantren Suri Mekar Hidayah Nusibyan. Kita doakan beliau panjang umur, manfaat fitri wa dunya wal akhirah. Kemudian yang saya muliakan Ustadz Abu Yazid, kemudian Mbah Diran sebagai sesepuh, kemudian seluruh tokoh masyarakat dari Timika, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 sampai SP Ilahi. Dan yang saya muliakan dan banggakan semua bapak-bapak yang hadir, baik dari GB Ansor, dari Ansor, dari Banser ataupun dari Rijalul Ansor. Saya doakan semua bapak-bapak yang hadir di sini diberikan hidup yang manfaat dan barokah, rezeki yang banyak halal barokah, kemudian dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Para bapak, para masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini ditugaskan, ya. Saya ini bawahan ditugaskan untuk berbicara sekelumit tentang keaswajaan. Jadi tema kita hari ini adalah keaswajaan. Keaswajaan adalah aswaja. Apa itu aswaja? Ini harus tak terangkan. Kalau nggak saya terangkan, ada yang berbagai macam tafsir. Kemarin saya duduk-duduk sama Pak Anto di Timika. Aswaja itu apa aswaja? Asli wanita Jawa. Kaya sekali. Tapi itulah Indonesia Raya gitu. Ya. Maka harus saya jelaskan apa itu aswaja. Aswaja adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kenapa kok bisa muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah? Ya, itu berangkat dari hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak cerita. Jadi ini formnya santai, jangan tekan-tekan. Yang penting fokus. Sambil ngopi nggak apa-apa, yang penting fokus. Nabi pernah bersabda, "Iftaraqatil yahud wan nasara ala salasin wa sab'ina firqatan wa sataftariqu ummati ala sintaini wa sab'ina firqatan." Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu terpecah belah menjadi 72 golongan. Ya, aliran-aliran ada. Mungkin ada Advent, ada apa? Katolik dan sebagainya. Itu alirannya banyak. Dan umat Muhammad SAW juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu kata Nabi, ya. Kemudian kulluhum finnar illa wahid. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan dari umat Muhammad SAW. Kemudian sahabat pada kepo tahu ya, penasaran, aib penisirin. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang selamat itu? Firqatun najiyah itu ya Rasulullah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu golongan yang senantiasa mengikuti sunnahku, sunnah Nabi Muhammad, dan sunnah-sunnah para sahabat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Itu namanya ahlus sunnah. Dan di riwayat yang lain diriwayatkan bahwasanya manhum ya Rasulullah, siapa golongan yang selamat di antara 73 golongan itu? Yaitu dijawab oleh Nabi, humul jamaah, yaitu kelompok mayoritas, as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa ke masa. Saya cuplik sekilas tentang sejarah dulu. Para sahabat itu tidak semuanya kompak, ya. Ada beberapa yang agak nyeleneh, maka itu bukan termasuk al-jamaah, mayoritas. Para tabiin juga sama, apalagi ketika kepemimpinan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, terjadi perselisihan di situ antara sahabat Ali sebagai pemimpin khalifah dan gubernur, yaitu Muawiyah, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Dari situ awal mula perpecahan, timbul yang namanya Khawarij, orang yang keluar dari kelompok mayoritas.
Dari situ ada kubunya Sayyidina Ali yang terlalu fanatik. Disitulah nanti timbul Syiah. Di situ nanti ada yang kampanye sahabat Muawiyah dan penerusnya dinasti Umayyah, yaitu nanti akan menjadi aliran Jabariyah. Nanti ada Qadariyah, ada Murji'ah. Habis itu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok mayoritas yang mengikuti mayoritas para sahabat, mayoritas para tabi'in, tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian para sahabat, tabi'in, mayoritas dan para ulama, kita tahu namanya al-imam madzhabul arba'ah, ya, para imam empat madhab, yaitu tadi sudah saya sebut Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Ya, itu para ulama salafus saleh yang dinamakan salafus saleh, ya beliau-beliau itu. Ya, Imam Abu Hanifah ataupun Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah. Termasuk tabi'in, gurunya itu para sahabat. Imam Hanafi. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Beliau tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, termasuk tabi'ut tabi'in, muridnya Imam Malik dan murid dari murid Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 164 Hijriah, itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i muridnya dari murid Abu Hanifah sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita orang NU Nahdlatul Ulama secara akidah kita mengikuti Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang beliau murid dari Al-Imam Yahya As-Saji, murid dari Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i, murid dari Imam Malik, murid dari Imam Abu Hanifah, murid dari para sahabat, murid dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanad kita itu nyambung sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masalah akidah ikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Ketika fikih kita ikut 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu ulama salah semua. Tasawuf kita mengikuti Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, huwa al-mujaddid fi qarnil khamis. Ya, Imam Al-Ghazali adalah mujaddid, pembaharu agama Islam di abad ke-5 Hijriah. Ya, yang ngarang kitab namanya Al-Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin. Kitab fenomenal. Kalau kiai belum baca itu jangan dipanggil kiai. Ya, kemudian juga Al-Wali Junaid Al-Baghdadi. Wali Junaid itu muridnya Al-Hallaj. Ya, muridnya, gurunya Al-Hallaj. Wali Junaid Al-Baghdadi itu gurunya Al-Hallaj. Al-Hallaj itu inspiratornya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar yang manunggaling ngawal Gusti kemudian dieksekusi sama Wali Songo. Al-Hallaj juga dipancung sama dengan Syekh Siti Jenar. Yang mancung gurunya sendiri yaitu Wali Junaid Al-Baghdadi. Ya, yang menggabungkan antara syariat dan tasawuf, fikih dan tasawuf. Itu manhaj kita yang didirikan oleh para pendiri-pendiri NU, oleh Muhammad Hashim Asy'ari yang disetujui oleh Kiai Khalil Bangkalan Madura, yang wasilahnya beserta guru-gurunya Pak Abu Yazid, pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah, yaitu Kiai As'ad Samsul Arifin. Ya, jadi Aswaja adalah orang yang ataupun kelompok yang mengikuti NU titik. Ya, karena NU adalah pengikut dari Imam Akidah, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Fikih 4 madhab dan tasawuf yang merimbuk kabar. Itulah kelompok mayoritas, itulah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan ragu menjadi orang NU. Guru-guru kita sampai Wali Songo, sampai para imam-imam madhab, sampai para sahabat, sampai Rasulullah, itu sanad keilmuannya nyambung. Gak boleh belajar sama Syekh Google, itu gak boleh. Belajar harus sama guru, belajar harus sama ulama yang sanadnya nyambung sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Syekh Google itu gak punya guru, punya murid namanya Gus YouTube dan Gus WhatsApp.
Itu murid-muridnya Syekh Gogel. Jadi kalau bapak yang hadir di sini belajarnya lewat YouTube, maka dari Syekhona Gogel, kemudian sudah selesai itu, internet mati, goblok mendadak. Ya, internetnya meninggal, goblok mendadak. Oh, saya itu pernah ketemu dulu biasa orang-orang yang suka mengkafirkan orang, ya, termasuk yaitu kelompok Wahabi. Karena hadirnya NU atau didirikannya NU, salah satu faktornya, latar belakangnya adalah karena ketika Turkius Utsmani runtuh di mana Turki tahun 1924, kemudian King Saud di Saudi Arabia ini pengen mendirikan kerajaan Islam. Nah, dari situ NU mengirim delegasinya yang dinamakan Komite Hijaz. Disitulah awal mula berdirinya Nahdlatul Ulama, karena di Saudi sana ada gerakan Wahabisme, gerakan takfiri, senang mengkafirkan orang di luar Islam, senang mengkafirkan orang Islam menjadi keluar dari Islam. Nah, ini bedanya Wali Songo dengan Wali Jenggot. Kalau Wali Songo, ya, itu memasukkan orang non muslim menjadi muslim. Ini Wali Songo dulu dakwah yang tadinya masih nyembah berhala, ya, belum masuk agama Islam, diislamkan. Ini Wali Songo. Kalau Wali Jenggot, ini yang sudah Islam, sudah sholawat, dikafir-kafirkan gara-gara tahlilan, gara-gara sholawatan, gara-gara rotiban, ya, gara-gara mitoni 7 bulan, ya, ataupun nanti kematian ada sehari, 2 hari, 3 hari, gara-gara begitu dikafirkan oleh mereka. Nah, ini awal mula kenapa NU berdiri, untuk mengkanter ajaran-ajaran ekstrim itu yang pusatnya dulu di Saudi Arabia. Nah, dari situ berdirilah Jamiah Nahdlatul Ulama atas dorongan pemuda ketua GP Ansor, ya, yaitu Kiai Wahab Hasbullah. Itu dulu penasehatnya GP Ansor dulu. Ansor ketika itu namanya bukan Ansor, tapi Subbanul Waton, ya, pemuda tanah air dulu ketika zaman penjajah. Sejarahnya begitu. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Jas hijau, jangan sampai hilangkan jasa ulama. Jas mudi, oh, komandan bahasa santri, ya. Gitu. Ya, itu sejarahnya begitu. Jadi kita NU itu ada karena para pemuda ini yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah, kemudian diajukan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Khalil Bangkalan tanpa dihubungi di WhatsApp oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah tahu dari Madura sana. Oh, ini murid saya lagi galau ini, lagi istikharah. Maka dari itu Kiai Khalil memanggil Kiai As'ad Samsul Arifin, pendiri pesantren Salafiyah Syafiyah Situbondo, menitipkan tongkat yang tadi sudah saya bacakan ayatnya. Ketika Syekh Khalil memberikan tongkat kepada Kiai As'ad, dibacakan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Itu ayat Quran surat Toha. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada dalam tangan kananmu hai Musa? Qala ya asoy. Dijawab Musa, qala ya asoy. Ini adalah tongkat. Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa yafiha ma'arifu. Dengan tongkat ini saya gunakan untuk bersandar, ya, untuk bersandar. Dari NU ibarat tongkat, para ulama adalah tongkat. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi adalah tongkat yang pertama berfungsi sebagai tempat kita bersandar. Ketika ada apa-apa, kita langsung ke Jamiah Nahdlatul Ulama. Wa ahussu biha ala ghanami wa yafiha ma'arifu ukhra. Selain menjadi sandaran pegangan, tongkat juga sebagai untuk neteli, apa neteli bahasa Inggrisnya, ya, merontokkan daun-daun yang ada di pohon untuk ngasih makan kambing. Karena umat ini kambing ibarat, ya. Ulama adalah
pengembala. Cah Angon, ya. Jadi Pak Yasin ini cah Angon asli. Ya, pengembala. Untuk apa? Jadi ulama sebagai solusi bagi umat Muhammad SAW. Sama, ketika kita jadi kambing, jangan jadi kambing yang nakal, ya, yang nurut sama penggembalanya, supaya cepat gemuk dan cepat bisa dijual. Ya, begitu. Maksudnya supaya cepat bisa bermanfaat bagi umat. Ya, dijual itu dimanfaatkan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, jadi aswaja itu apa? Kelompok mayoritas dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti para ulama, yang menjaga para ulama, yang bersama-sama nderek dawuh ngaji di depan para alim ulama. Itulah kelompok mayoritas. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Gitu ya. Bukan dari YouTube. Orang sekarang itu nggak mau susah ngaji lewat YouTube. Ini problem, masalah akhir zaman. Ngaji lewat YouTube itu nanti banyak efek sampingnya, Pak. Efek sampingnya apa coba? Para ustadz yang di YouTube itu beliau menyampaikan agama sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita sebagai para dai, ya, para ulama, itu ketika bicara di sini kadang bilang A, di sana bilang B. Kenapa kok beda? Karena konteksnya berbeda. Maka dari itu Imam Syafi'i punya dua qaul, punya dua pendapat. Satu qaul qadim, satu qaul jadid. Satu pendapat yang dulu ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, di Irak. Yang kedua, perkataan Imam Syafi'i yang baru ketika berada di Mesir. Beda situasi, kondisi, beda penyampaian, Pak. Beda hukum. Dan sekarang gara-gara Gus YouTube yang ngomong di Jakarta, yang mendengarkan orang Timika, beda konteks, akhirnya dianggap sama. Boleh jadi ketika ustadz-ustadz yang YouTube itu datang ke sini, omongannya sudah lain. Ya, karena bedanya situasi dan kondisi. Makanya sekarang lagi tren sesama ustadz saling dibenturkan. Ustadz ini, ya toh, nanti dibenturkan sama ustadz ini. Akhirnya kiai ini dengan habib ini dibentur-benturkan. Lalu yang bingung umat. Ya, terus saya pengen ikut siapa? Padahal kesalahan umat sendiri. Kenapa belajarnya lewat YouTube itu saja? Tinggalkan YouTube, ngabis-ngabisin kuota saja. Itu kuota dari tuku rokok kan enak itu. Masuk. Iya toh. Ya. Belajar ya sama kiai, belajar dengan kitab. Buka kitab itu namanya ngaji. Belajar kok orasi. Orasi itu ya yang penting bisa retorika bagus saja dengan satu dalil Allah Ta'ala. Model agak difasih-fasihkan begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Terus kemudian kasih sorban yang panjang. Wah, Habib, Syekh begitu. Padahal qiraat belum lulus. Suruh baca kitab kuning nangis. Kenapa Pak Yai kok nangis? Menghayati ya? Enggak menghayati, ini bacanya apa misalnya? Itu ya. Belajar itu langsung talaqi musyafahah, berhadapan-hadapan langsung dengan para ulama. Saya yakin di setiap pelosok bumi Timika, baik Timikanya kota, SP1 sampai SP13 pasti dikirimkan oleh Allah ulama-ulama di situ. Cari ngaji dengan kitab, jangan orasi saja. Ngaji itu dengan kitab dari awal sampai akhir, kemudian pembacaan sanad ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ngaji. Ya, kayak jargonnya pondok sini, ngaji, ngopi, ngabdi, hebat. Itu ngaji itu butuh kopi, Pak. Dangdutan saja saksinya banyak kok, masa ngaji gak ada saksinya? Masa kalah ngaji sama dangdutan ini? Ini murah kita, hancur ini martabat kita ini, jatuh. Sama dangdutan kalah, dangdutan lo ada ciu, ada jebel, ada apa lo ada? Itu dangdutan, masa ngaji gak ada kopinya? Kopi itu wine-nya para wali. Ya, tahu wine? Mengerti nama pelosan.
Biasa ngelem jadi. Ya, kopi itu wine-nya para wali. Para wali itu suka melek. Kalau bapak-bapak orang awam tidur, wali-wali itu melek mendoakan yang tidur-tidur ini. Ya Allah, jaga umat ini. Jaga umat ini. Tahan adabmu ditahan. Jangan ditimpakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sering-seringlah melek, ngopi. Ya, ngopi. Ngaji harus ada kopinya supaya melek, fokus, tidak kalah dengan dangdutan. Dangdutan paling gini-gini saja biduannya bapak-bapak sambil melorot, fokus sampai meripatnya biru muncul. Ya, kopi harus lebih konsentrasi karena ini masalah akhirat. Begitu ya, karena ini sudah dikode-kode sama panitia, jadi kita akhiri saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nanti bapak-bapak pulang ke rumah selamat sampai tujuan. Ya, nanti kita dikumpulkan lagi di tempat berikutnya. Ya, habis ini nggak tahu acaranya di mana. Saya harap semuanya tetap solid, tetap kompak. Saya inginnya ini acara GP Ansor, Rijal dan Banser adalah ada forum ngajinya, ngaji kitab. Kitabnya siapa? Kitab karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mosok kader NU nggak pernah baca kitabnya pendiri NU. Lucu sekali. Kita buka apa risalah Ahlussunnah wal Jamaah lah, Jami'atul Maqasid atau apapun itu. Ya, insya Allah nanti Pak Yai ini siap untuk memimpin kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampaikan terima kasih pada beliau Gus Muslimin Saputra. Acara demi acara sudah kita lalui bersama sampai kita di penghujung acara yaitu doa. Mohon kesediaannya beliau Kiai Hasyim Asy'ari untuk memimpin doa sekaligus ini doa penutup dan doa makan. Kepada beliau Muhammad kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nasinya dikukur selama bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasul Muhammad ibn Abdillah Sahibus Sabah ala jami'il ummah ahli sunnah wal jamaah. Kepenak untuk menutup acara pada malam hari ini, perkenankan takdiman wa ikroman dumateng para masyayikh, para sesepuh, para pengurus Banser dan Ansor, pengurus pondok pesantren Ulumul Quran Hasyim Muzadi, kepada beliau Al-Mukarram Gus Mursyid Haji Saputra Al-Hafiz. Maka Allah bihayati wa tuli'i umri Allahumma sehat walafiat bersama yang sekarang ini lagi 7 bulannya ngandut putra beliau. Mudah-mudahan diberi keselamatan. Mudah-mudahan lahir di alam dunia ini menjadi orang yang manfaat. Nas anfa'uhum linnas. Penerus beliau. Amin. Yang mengaminkan, yang belum
solih dan solihah. Amin. Ya coba bantu Al-Quran burung paham. Tafsir si alhamdulillah dok. Marilah malam ini kita benar-benar buka hati kita, niat kita, toto niat kita untuk senantiasa untuk senantiasa kita itu menjadi mabadik khairul ummah, menjadi umat yang terbaik, yang mempunyai sifat yang diberikan, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama kita. Tujuannya itu enggak banyak kok, itu sebenarnya ingin mabadik khairul ummah. Jadi ansor, ya sing amanah, ya sing sidik, ya sing adil, ya sing istiqomah. Boleh ketemu dewi dalan. Allahumma dalan apa? Dalan selamat dunia. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Libtigha'i mardatillah wa bi syafa'ati Rasulillah wa bi barakati awliyaillah, awliya ahli sunnah wal jamaah, jam'iyah Nahdlatul Ulama, al-muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama, aynama kanu fi baladina Indonesia. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa qiryatil anbiya wa miftahil babil lisan sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhtar wa alil adhar adadana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyatana wa talamidana wa talamidatina wa jama'atina wa jam'iyatina ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ij'alna min ulama'i wal muhafizina Qur'anil azim wa mufassirin waj'al min ahli sunnah wal jamaah wal istiqamah wa ahli jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma nawwir bil 'ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika badani wa khallis minal fitani sirri waswal bil i'tibari biqi wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna alaina sultan. Allahumma ihfaz waladaha, Allahumma ihfaz waladi washfiha anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ij'alha sahihan kamilan sadiqan aliman amilan. Allahumma tawbil umraha wa sahih jasadaha wa tawbil umraha wa sabir al-aimana ya Rabbana taqabbal du'ana ya Rabbi maulana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kiai Haji Masyari, kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Saya mewakili daripada seluruh panitia mengaturkan permohonan maaf apabila kami dalam menjamu maupun dalam menyiapkan fasilitas sarana prasarana ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita memasuki acara ini yaitu makan-makan sudah disediakan di sebelah kanan saya. Nanti mohon dari tuan rumah membantu prosesi acara makan-makannya. Jadi dari saya tunjukkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansur Mansur. Di bawah. Ansur Mansur. Ansur Mansur. Aduh. Mas Sabri. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo bapak-bapak, silakan mengambil posisi yang sudah disiapkan oleh panitia di sebelah kanan saya.